Perkenalkan, nama saya Yulia dan teman saya Okma Setiangga. Kami dari program studi Ekonomi Syariah 2B. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang degree of comparison pada pembagian yang ketiga, yakni superlative degree. Sebelumnya, comparison degree biasa kita sebut sebagai tingkatan perbandingan. Comparison degree digunakan ketika kita hendak membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Nah, comparison degree memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu positive degree. Pada tingkatan ini, kedua hal yang kita bandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Untuk yang kedua yaitu comparative degree. Pada tingkatan ini, objek yang kita bandingkan bersifat lebih. Untuk ketingkatan yang kedua yaitu superlative degree. Objek yang kita bandingkan pada ketingkatan ini bersifat paling di antara yang lain. Nah, di video ini kami tidak akan membahas tingkat pertama dan yang kedua pada comparison degree. Kami akan membahas tingkat yang ketiga, yakni superlative degree. Oke, pembahasan pertama akan dimulai dari saya. Adapun yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama yaitu pengertian dari superlative degree. Untuk yang kedua, pola kalimat superlative degree. Yang ketiga, aturan penggunaan superlative degree. Dan yang keempat, rumus dari superlative degree. Baik, kita masuki untuk pembahasan yang pertama. Apa itu superlative degree? Superlative degree adalah nama yang diberikan untuk grammar yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih, baik itu orang, benda, atau hal. Saat menggunakan superlatif, kita hanya membicarakan satu orang, benda, atau hal, yaitu tentang bagaimana hebat, buruk, baik, dan lain sebagainya orang, benda, atau hal tersebut. Bisa dikatakan, superlative degree merujuk sesuatu yang paling di antara lainnya, sehingga jika diaplikasikan dalam kalimat, tidak ada objek lain, melainkan hanya satu objek saja yang disebut. Sebagai contoh, benda A paling tinggi, atau tertinggi. Dalam kalimat tersebut merupakan kalimat superlative degree karena ada tertera di situ kata paling atau ter. Dalam penggunaannya, penggunaan superlative degree ini biasanya diawali dengan kata the most atau juga akhiran est. Dengan begini, kita harus teliti dan melihat terlebih dahulu kata sifat yang digunakan, apakah menggunakan kata the most atau akhiran es pada penggunaannya. Hal ini akan kita bahas pada sebuah bahasan selanjutnya. Stay tune teman-teman. Kalimat superlative degree memiliki 4 pola, yang mana pola yang pertama terdiri dari subject plus to be, the adjective plus akhiran est plus object. Example, you are the prettiest girl. Yang kedua, his drawing is the best. Untuk pola yang kedua, subject plus verb plus the adverb plus akhiran est plus object. Untuk example, Jai ran the fastest of the all runner. Untuk pola yang ketiga, terdiri dari subject plus verb plus to be plus the most plus adjective plus object. Untuk contoh, example, chocolate is the most delicious flavor. Untuk selanjutnya, pola yang keempat yakni subject plus verb plus most plus adverb plus object. Example, Nana speak most calmly in class. Selanjutnya, aturan dan penggunaan superlative degree. Perubahan kata sifat untuk menjadi superior dengan penambahan awalan the most atau akhiran est. Nah, bagaimana kita mengetahui penambahan the most atau akhiran est dalam kata kerja yang ingin kita gunakan? Nah, secara sederhana kita bisa mengetahuinya dari suku kata di adjektif atau adverb tersebut. Yang pertama yaitu one syllable, satu suku kata. Adjektif atau adverb yang terdiri dari satu suku kata ditambahkan akhiran s. Biasanya terjadi double huruf konsonan. Di ujung kata pada bentuk dasar yang berpola, konsonan, vokal, konsonan.
Untuk example, cold menjadi coldest, fine menjadi finest, rich menjadi richest. Untuk yang kedua, are more syllable, 2 atau lebih suku kata. Untuk adverb atau adjective yang memiliki minimal 2 suku kata, biasanya kita menambahkan awalan the most. Untuk example, handsome menjadi the most handsome, expensive menjadi the most expensive, beautiful menjadi the most beautiful. Nah, ada lagi kata-kata yang menggunakan awalan the most. Jika adjektif atau adverb merupakan bagian dari past participle yang memiliki akhiran d atau ed. Untuk example, tired menjadi the most tired dan bored menjadi the most bored. Namun, tak selalu adjektif atau adverb yang memiliki 2 suku kata menggunakan awalan the most. Nah, ada beberapa kata-kata yang tetap menggunakan akhiran est atau s, dan biasa mereka memiliki huruf akhiran y yang otomatis akan berubah menjadi i plus est. Untuk example, pretty menjadi prettiest, heavy menjadi heaviest, fun menjadi funniest, dan lazy menjadi laziest. Selanjutnya, rumus superlatif degree. Ada 2 macam rumus yang kita gunakan untuk menyatakan suatu superlatif degree. Yang pertama, untuk kata sifat adjektif yang pendek atau terdiri dari satu suku kata atau one-syllable, maka rumusnya the tambah adjektif tambah is. Example, he is the happiest person among us. Yang kedua, kata sifat adjektif yang panjang atau lebih dari satu suku kata atau more than one syllable, maka rumusnya the most tambah adjektif. His house is the most beautiful. Yang kedua, two or more syllable atau dua atau lebih suku kata. Untuk adverb atau adjektif yang memiliki minimal 2 suku kata, biasanya kita menambahkan awalan the most. Example, handsome, the most handsome. Beautiful, the most beautiful. Demikianlah penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.